Orang yang mengatakan turunan Nabi nggak ada lagi, hati-hati. Ya, jangan-jangan nanti jadi pengikut Dajjal. Sebab di akhir zaman nanti ketika Dajjal hadir di tengah-tengah kita, pilihannya cuma dua. Kalau tidak ikut Dajjal, ikut Imam Mahdi. Nah, orang yang tidak mengakui keluarga Nabi masih ada, dikhawatirkan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli sul wa ma'mul wa salahin sya'nin zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa liman ahabbana wa liman a'ana wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ولمن حضر معنا في السابق ومن بنى هذا المسجد ومن عمر وعبد فيه وبنيها الله ينوير قلوبنا وقوالبنا ما التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله شكر لله صلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintai Allah, masjid-masjidnya Allah. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, masih di dalam bulan Rabiul Awal. Berarti 6 bulan lagi Ramadan. Ya, tidak terasa. Perasaan baru kemarin Ramadan nih. 6 bulan lagi dah Ramadan. Lewat bulan demi bulan, cepat berlalu. Begitulah memang masa di akhir zaman ini.
ketika keberkahan itu diangkat oleh Allah, maka waktu menjadi cepat. Dulu sehari itu banyak bisa kita kerjakan. Sekarang habis waktu, tiba-tiba udah sore. Begitulah. Maka hendaknya kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita saat ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, di bulan Rabiul Awal keberkahan banyak kita dapatkan. Banyak tempat masjid-masjid memperingati akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sangat penting untuk kita, ya, mengulang-ulang ingatan kita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Mengingat-ingat, mengulang-ulang pengenalan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi selama bulan Rabiul Awal ini hendaknya kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad. Para salaf kita dulu di awal Rabiul Awal mereka kumpulkan orang-orang untuk apa? Untuk bersolawat, untuk membaca salam kepada Nabi Muhammad, menyemangatin mereka. Lantas memperkenalkan kembali akan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana akhlaknya. Dan di akhir daripada bulan Rabiul Awal mereka berkumpul untuk menceritakan pengalaman mereka mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kadang kita ni kepengen mimpi jumpa Nabi aja tak kepengen. Tak ada kepengennya tu nah. Jadi bagaimana mau jumpa Nabi? Maka harus ada di dalam benak kita, di dalam hati kita ni umat Nabi Muhammad ini rindu kepada Nabi Muhammad, ya. Sebagaimana Nabi itu rindu dengan kita. Nabi itu sudah merindukan kita jauh-jauh hari. 1400 tahun yang lalu itu Nabi sudah merindukan kita. Nah, adakah kita ini menyambut kerinduan Nabi Muhammad SAW tersebut? Ya, jangan sampai hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa ada kerinduan kepada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana merindukan Nabi ini? Ya, kita rindu dengan seseorang itu kalau kita kenal. Kalau kita tak kenal, kita tak mungkin rindu. Benar tak? Maka penting kenal dengan Nabi Muhammad ini penting. Maka selama bulan Rabiul Awal harusnya kita makin kenal dengan Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita bisa merindukan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah rindu dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah kita bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Di mana? Di dalam tidurnya kita. Jumpa Nabi. Pernah enggak kita ini di dalam hari-hari kita, di malam-malam kita, di saat kita berbaring itu, dalam hati kita tuh ngomong kepada Allah, ya Allah, anugerahkan aku malam ini jumpa Nabi Muhammad. Anugerahkan aku malam ini ya Allah untuk mimpi jumpa Nabi Muhammad. Nah, kalau keinginan itu aja enggak ada, ya gimana bisa mimpi? Maka harus ada keinginan untuk kita mimpi berjumpa Nabi. Nah, mimpi jumpa Nabi ini sesuatu yang benar. Kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa orang yang mimpi jumpa aku, kata Nabi, dia betul-betul telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak mampu menyerupai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mimpi yang lain itu masih bisa jadi syaitan. Tapi kalau kita mimpi jumpa Nabi itu pasti Nabi. Nah, tapi kita mesti tahu bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita tahu dengan ciri-ciri Nabi, tidak salah kita di dalam memahami, memaknai mimpi yang kita dapatkan di malam itu. Nah, ma'asyiral hadirin, satu keberuntungan kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad ini umat yang paling mulia dikarenakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Dan kita ini juga diuntungkan, dijadikan umat Nabi Muhammad ini dijamin oleh Allah, kita ini tidak akan diazab oleh Allah. Diazab dalam pengertian di bumi hanguskan, diratakan oleh Allah, dihilangkan dari muka bumi ini sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Allah menjamin itu. Maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengazab mereka, yakni umat engkau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta fihim,
selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Maknanya apa? Yakni ketika Nabi Muhammad masih hidup, Allah tidak mengadab daripada umat ini. Walaupun mereka menentang Allah, mereka menentang Nabi Muhammad, mereka tidak beriman pada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau umat-umat terdahulu ketika mereka menentang nabinya, habis. Dihancurkan Allah, ditenggelamkan Allah, dibenamkan Allah, diazab oleh Allah. Nah, kita enggak. Berapa banyak orang yang tidak mengimani Allah, bahkan memfitnah Allah. Allah punya istri, Allah punya anak katanya. Ya, berapa banyak orang tidak mengimani Nabi Muhammad, ya, tapi tidak diazab oleh Allah. Kalau yang kecil-kecil kena banjir itu biasa itu. Itu cuma teguran-teguran kecil dari Allah. Ya, kalau Allah mau meratakan kita ini selesai sudah. Semua dimatikan Allah, semua diazab Allah. Bukan hanya daerah-daerah tertentu, tidak. Itu cuma teguran dari Allah. Ya, nah kita akan selalu begitu karena memang Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, lantas kata para ulama, bagaimana cara kita supaya Nabi ini selalu berada di tengah-tengah kita, bersama kita? Maka kata para ulama, yakni dengan jalan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi itu hidup di tengah-tengah kita. Itu makna, maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, ini dua kunci di mana kita bisa dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah tambahkan ke dalam hati kita ini kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, ya, masih di dalam keterangan Nazam Aqidatul Awam pada kitab Jala'ul Afham fi Syarhil Aqidatil Awam. Masih keterangan tentang nabi-nabi. Nah, ini memang panjang keterangan tentang nabi-nabi ini. Ya, kita percepat sedikit. Nabi yang ke-8, Nabi Ismail bin Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim ini ibunya adalah Hajar. Ya, Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Dalam yang kita pahami karena anaknya ada yang jadi nabi. Walaupun ada yang menyebutkan istri Nabi Ibrahim itu lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Allah mengutus Nabi Ismail ini kepada Qabilah yang ada di Yaman dan juga di daerah yang namanya Amalik. Al-Amalik ini yakni satu kabilah yang mana orangnya ini badannya besar-besar, macam raksasa, besar-besar badannya. Ya, ini diutuslah Nabi Ismail ke situ. Wa kanat al-Amalikah sakinina fi jaziratil Arab min jihati Syam. Nah, ini kaum Amalik ini tinggalnya itu di jazirah Arab, di negeri Syam, ya, di arah Syam. Thumman tasharu fi ji'atin katsiratin ba'da an akhrajahum Ismail alaihi salatu wasalam. Dan mereka setelah itu menyebar, ya, ke banyak penjuru dunia ketika mereka diusir oleh Nabi Ismail. Nah, jadi ya kita sekarang ini, yang ada sekarang ini, ya rasnya itu sudah payah untuk dideteksi DNA-nya. Karena udah campur, udah macam-macam. Nah, sudah bercampur, sudah bermacam-macam. Yang Arabnya udah campur dengan DNA-nya Indonesia, mungkin ada lagi yang campur dengan DNA Persia dan seterusnya. Sehingga agak sulit itu untuk mendeteksi, ya, secara DNA. Nah, makanya ada belakangan ini heboh, ribut tentang nasab ditentukan dengan DNA. Nah, ini tidak bisa, ya, menurut ijma' para ulama. Ya, kalau tadi masanya terlalu jauh. Tapi kalau masanya dekat bisa. Ya, ada perempuan hamil.
Kemudian ada 2 orang laki-laki, yang 2 orang ini tidak mengakui anaknya. Ya, katanya bukan dia, misalnya ini bukan anak dia. Yang dikandung oleh wanita ini, maka dalam konteks yang seperti ini bisa ditentukan dengan DNA, bisa dites itu. Karena apa? Karena jaraknya masih dekat dan data pembandingnya ada, begitu. Nah, itu seperti itu, ya. Sehingga berat, susah untuk menentukan keturunan-keturunan mana kalau tadi melalui tes DNA. Maka keturunan itu cukuplah ditentukan berdasarkan yang namanya syuhra wal istifadhah, ay maknanya itu pengakuan daripada orang-orang tempatan. Ya, tetangganya ngomong si fulan ini anak si fulan. Tetangga yang sana ngomong, iya benar dia ini anak si fulan. Itu sudah cukup sudah. Ya, enggak mesti ada catatan tertulis, ya, apalagi zaman dulu. Mana ada di Dukcapil, ada enggak? Mana ada Dukcapil, itu kan baru sekarang ada datanya, ya, ada kartu keluarga dan seterusnya. Lah dulu nggak ada. Dari mana si fulan ditentukan anak si fulan? Ya dari pengakuan orang-orang yang tinggal di situ, keluarganya dan seterusnya, tetangganya yang mengetahui. Ya, sehingga tidak butuh data, kan begitu. Nah, itu saja zaman yang sudah modern kita ini saja, ya, itu baru sekarang ini ada Dukcapil itu. Nah, coba bayangkan kurun-kurun terdahulu, ya, kurun-kurun 300 Hijriah, kita ini 1400. Bagaimana dengan kurun-kurun 300 Hijriah? Nambah nggak ada lagi Dukcapil, ya. Mana ada KTP zaman itu. Nah, maka tadi pengakuan dari keluarga dan lingkungan tetangga itu cukup menjadi bukti si fulan ini anaknya si fulan. Nah, itu seperti itu. Baik. Kemudian Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak ini juga bin Ibrahim, anak Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Ya, nah, ini kalau ceritanya panjang, ya. Nabi Ismail ini punya ibu Hajar. Jadi Nabi Ibrahim ini, ya, awalnya menikah dengan Sarah, tapi karena lama tidak punya anak, nah akhirnya menikah lagi, ya, dengan Hajar. Baru menikah dengan Hajar, punya anak, tidak lama Sarah punya hamil juga. Nah makanya, ya, di sini biasanya kalau bapaknya Nabi itu anaknya Nabi, biasanya begitu. Kalau bapaknya Nabi, anaknya Nabi, biasanya begitu. Nah makanya hikmah kenapa Nabi Muhammad itu anak laki-lakinya itu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kecil. Kenapa? Karena memang setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Sebab kalau anak Nabi Muhammad ini hidup bisa jadi Nabi. Ya begitu, karena memang kebiasaannya begitu. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Maka anak-anak Nabi Muhammad itu meninggal dalam keadaan kecil. Ya, yang laki-laki. Sedih nggak Nabi? Ya sedih. Ya sedih juga. Bahkan Nabi menangis ketika memakamkan Ibrahim anaknya. Ya, menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad ini sama seperti kita di dalam perilakunya, kebiasaan kemanusiaannya. Tapi dari sisi yang lain tidak bisa kita samakan. Ya, ya Nabi makan, Nabi minum, ya. Bahkan Nabi itu menegaskan ana abdun, akulu kama akulu abad. Aku ini hamba Allah. Aku makan sebagaimana seorang hamba makan. Nabi kalau makan tidak di atas meja, duduk di bawah. Nabi kalau duduk tidak mau di atas kursi. Nabi duduknya di bawah. Kenapa? Karena Nabi itu betul-betul orang yang tawadhu, yang rendah hatinya, ya, tidak mau mengangkat dirinya, tidak sombong. Jadi di satu sisi, ya, ada sisi-sisi kemanusiaan. Ya, ya, Nabi sedih juga, Nabi bahagia juga, ya, Nabi tersenyum, ya. Nabi juga, ya, sedih, ya, raut wajahnya nampak ada rasa bahagia pada diri Nabi, itu biasa. Jadi itu sifat yang namanya sifat kemanusiaan ada pada diri seorang Nabi dan Rasul, karena mereka dari bangsa manusia. Tapi pada sisi yang lain tidak bisa kita samakan.
Nah, walhasil meninggal semua anak Rasulullah. Nah, maka apakah keturunan Nabi nggak ada? Nah, ini pertanyaan kan begitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwasanya keturunan Nabi itu masih ada. Yakni dari jalur anak Nabi Sayyidatuna Fatimah, perempuan. Tapi kan perempuan seharusnya keturunan itu ditarik dari jalur laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini namanya khususiyah. Ini khususiyah, ya, ini untuk putri Rasulullah SAW, dan itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, yakni di dalam ayat yang menerangkan tentang sumpah. Nah, ayat yang menerangkan tentang sumpah. Yani ketika orang-orang Yahudi mengingkari Nabi SAW, maka Nabi mengajak mereka itu untuk mubahalah. Nah, itu namanya dikenal dengan ayat mubahalah. Wa nad'u abna'ana wa abna'akum wa anfusana wa anfusakum wa nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil fa naj'al la'natullah 'alal kadhibin. Ya. Kata Allah perintahkan kepada Nabi, panggil anak-anak kamu, perempuan-perempuan kamu, ya, panggil mereka semua, ajak orang itu untuk mubahalah, untuk apa? Kalau di Indonesia sumpah pocong, kata orang Indonesia, ya. Mubahalah itu yakni mengangkat sumpah bahwasanya siapa orang yang berbohong maka Allah akan berikan adab kepada orang tersebut. Nah, ini abna'ana di sini, ya. Ketika itu Nabi SAW itu menggendong Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, maka kata para ulama, disitulah keturunan Rasulullah itu ditarik daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang merupakan putra daripada Sayyidah Fatimah. Ya, dinasabkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini khususiyah. Dan ini ijma' para ulama sudah sepakat dalam kondisi ini, ya. Nah, oleh karena itu makanya apa yang diterangkan oleh Nabi di dalam hadis yang mutawatir tentang Imam Mahdi itu dari keturunanku, kata Rasulullah, maka terbukti ya nanti ya Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dan ini menyatakan dengan tegas bahwa turunan Nabi itu masih ada. Ya, bahkan ketika Wa'il bin As itu menghina Nabi SAW di saat Ibrahim putra Rasul SAW wafat, maka Allah turunkan ayat Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, ketika anak Nabi Ibrahim meninggal, semua anak laki-laki Nabi meninggal, Nabi dihina, Nabi diejek, Nabi abtar, tidak punya keturunan. Turunlah ayat ini, ya, menentang, ya, menjawab ejekan orang-orang kafir di saat itu. Maka Allah katakan, sesungguhnya yang mengatakan kepada engkau, menyakitin engkau ini, inna sya'ni'aka, yang menghina engkau, yang menyakitin engkau, sesungguhnya mereka itulah yang terputus keturunannya. Nah, maka ini jaminan dari Allah bahwasanya turunan Nabi itu akan terus ada sampai nanti hari kiamat. Nah, maka orang yang mengatakan turunan Nabi nggak ada lagi, hati-hati. Ya, jangan-jangan nanti jadi pengikut Dajjal. Sebab di akhir zaman nanti ketika Dajjal hadir di tengah-tengah kita, pilihannya cuma dua. Kalau tidak ikut Dajjal, ikut Imam Mahdi. Nah, orang yang tidak mengakui keluarga Nabi masih ada, dikhawatirkan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah peliharakan kita, jagakan kita untuk kita ini tidak menjadi pengikut Dajjal, termasuk juga anak keturunan kita. Allah peliharakan mereka, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, jadi Ya'qub bin Ishaq, putra Ishaq dan putra Nabi Ibrahim. Nah, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, cucunya Nabi. Nah, itu ya. Nah, makanya tadi kalau tadi dari jalur laki-laki kemungkinan ada Nabi lagi. Nah, maka disitulah Allah wafatkan semua anak Rasulullah itu dalam keadaan kecil. Kemudian Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq. Yusuf bin Nabi Ya'qub bin Nabi Ishaq.
cucunya Nabi, bapaknya Nabi. Ya, kakeknya Nabi, bapaknya Nabi. Dan ini Nabi Yusuf ini pernah dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia Nabi Yusuf ini, anak orang mulia, cucu orang mulia. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Ya, Nabi yang ke-12, Nabi Ayub. Waqad dzakara al-muakhiruna annahu rajulun min waladi Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ayub ini dikatakan adalah anak daripada Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Ishaq ada anak namanya Ais. Nah, ini Ayub adalah anak daripada Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Wa huwa nabiyyun alladhi yudribu bihi al-mithal fi sabar. Nabi Ayub ini suka dijadikan contoh untuk kita hidup sabar. Nabi Ayub. Ya, panjang ceritanya, ya, silakan nanti dibaca bagaimana itu Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakit, istrinya lari dari dia, anak-anaknya lari. Nah, ini bisa dibaca nanti bagaimana kisah Nabi Ayub. Kemudian yang ke-13 adalah Nabi Syu'aib. Gila innahu waladi Madian bin Ibrahim. Ya, Syu'aib ini dikatakan yakni turunan daripada Madian bin Ibrahim. Nah, makanya tadi kami katakan bahwasanya diriwayatkan Nabi Ibrahim ini istrinya banyak. Ya. Nah, ini Syu'aib adalah juga cucu daripada Nabi Ibrahim melalui ayahnya yang bernama Madian. Gila innahu lam yakun min waladi Ismail. Ibrahim ada lagi yang mengatakan bukan daripada turunan Nabi Ibrahim. Innama huwa waladun ba'du man amana bi Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Syu'aib ini adalah anak dari orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim, bukan dari turunan Nabi Ibrahim. Ini pendapat-pendapat, ya. Bagaimana menentukan yang jauh-jauh itu, ya? Nah, tentu tadi kisah-kisah seperti ini selain tadi didapatkan dari Al-Quran, dari riwayat-riwayat, juga dari kitab-kitab terdahulu, ya, dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang menceritakan ini turun-temurun sampai ke kita sekarang. Kemudian walakinnahu ibnu binti Lut, akan tetapi ibunya Syu'aib ini, Nabi Syu'aib adalah putri daripada Nabi Lut, ya. Arsalahullahu ta'ala ila ahli Madian. Dia diutus kepada penduduk Madian. Wa kanu ahlu kufrin billah. Mereka ini penduduk Madian ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa su'u muamalati linnas, dan mereka ini punya sifat buruk, yakni buruk di dalam pergaulannya kepada sesama manusia. Yabkhasunan nas asya'ahum fil makayil. Mereka suka ngurangin timbangan. Nah, makanya hati-hati, ya, ngurangin timbangan ini dibenci oleh Allah. Wal mawazin wa yufsiduna fi amwalihim falamma kadzabuhu ahlakahumullahu wa sarat qaryatuhum khawiyah. Ya, ketika mereka ini menentang Allah, menipu. Kalau kita ini sudah luar biasa. Yang ngurangin timbangan ada sama kita, nyuri ada, nipu orang ada. Apa yang enggak ada di umat ini? Semua ada. Ya, kalau Allah mau menghancurkan kita, sudah pantaslah ibaratnya. Mau menghilangkan kita dari muka bumi ini sudah pantas. Tapi karena tadi keberkahan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad, kita tidak diazab oleh Allah. Ya. Ini tiba-tiba saja nih penduduk kota Madian ini hilang. Lenyap semua. Fasarat qaryatuhum khawiyah, kosong. Minhum ka'an lam yanziluna fiha wa lam ya'ishuna fiha. Seakan-akan mereka ini tidak pernah tinggal hidup di situ. Ya. Allah azab, bagaimana azab yang Allah turunkan kepada penduduk kota Madian? Itu Allah berikan cuaca panas. Ya. Dan ketika mereka merasa kepanasan, mereka berlindung di bawah awan. Dan di saat mereka berlindung di bawah awan, maka Allah justru lempari mereka dengan api. Ya. Dari awan tersebut turun hujan api, bukan hujan air, hujan api. Mereka pun hilang, lenyap, terbakar. Ada begitu.
Ya Allah azab orang-orang umat-umat terdahulu. Nah, ma'asyiral hadirin, ya mudah-mudahan kita ini, ya, selama kita ini masih tetap banyak yang istighfar, masih banyak yang menyebut Allah, 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 berzikir. Di masjid-masjid masih ada yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, insyaallah azab Allah dijauhkan dari negeri kita. Ya, khususnya negeri kita, negeri Pekanbaru Melayu ini, dan negeri-negeri kaum muslimin. Nah, adapun yang terjadi di negeri-negeri orang muslim, di Palestina, di Lebanon saat ini, itu semua bukan azab dari Allah. Justru mereka dibom, mereka banyak yang meninggal, banyak yang jadi korban. Itu semua adalah di dalam rangka Allah mengangkat derajat mereka. Mati syahid itu tujuan hidup sebetulnya. Ya, hanya kita sekarang ini takut mati, sehingga kita nggak ada cita-citanya mau mati syahid sekarang ini. Tapi mereka yang di sana itu memang cita-citanya mati syahid. Dan umat Nabi ini memang cita-cita hidupnya itu mati syahid sebetulnya. Makanya kalau perang tidak pernah kalah itu, ya, sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena cita-citanya mati. Ya, cita-citanya mati, sehingga musuh itu sudah gentar untuk menghadapi orang-orang Islam. Nah, sekarang enggak. Ya, kebanyakan kita justru cinta dunia sehingga takut mati, kata Nabi SAW. Itulah Nabi mengatakan, nanti kalian ini akan menjadi seperti makanan di atas meja. Ya, ini kita dihajar oleh orang-orang kafir itu, dihabisin oleh mereka. Kenapa? Karena penyakit jubun. Ya, jubun ini apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, hubbud dunya dan takut mati. Nah, sekarang kejadiannya begitu. Nah, kita doakan semoga saudara-saudara kita, ya, diberikan oleh Allah kesabaran, kemenangan untuk mereka ini, ya, melawan musuh-musuh Islam. Dan ya, kita nggak perlu khawatir dengan apa yang terjadi itu. Semua itu berlaku atas kehendak Allah, atas keinginan Allah. Bukan berarti Allah kejam, enggak. Ya, justru Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang ada di sana. Justru yang kita khawatirkan ini anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, ya, di negeri kita ini yang banyak mati gara-gara minuman oplosan, yang banyak mati gara-gara narkoba. Ini yang kita khawatirkan. Ya, adapun mereka yang di sana itu derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, nah, kalau mati sambil teler ya neraka tempatnya. Nah, tapi mereka di sana mati dibom, tubuhnya hancur. Itu semua dalam rangka Allah mengangkat derajatnya mereka diberikan mati syahid oleh Allah. Nah, ma'asyiral hadirin, sampai di sini saja. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sedikit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena belum waktunya juga kan, isyraq, ya, isyraq jam 6. Nggak ada? Kalau nggak ada ditanyakan, kita lanjutkan. Karena kadang-kadang kami lanjut terus sampai belakang, udah selesai, ada yang mau nanya. Nah, ini sekarang kita stop dulu. Ada yang mau nanya nggak? Terserah mau nanya apa aja. Nggak ada? Nggak ada, sudah, kita lanjut, ya. Nanti jangan nanya di belakang begitu, ya. Jangan nanya di belakang kalau sudah dikasih kesempatan nanya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Harun bin Imran bin Gahad bin Lawa bin Ya'qub. Lagi-lagi, ya, turunan dari Nabi Ya'qub. Kemudian yang ke-15 Nabi Musa kalimullah, Ahu Harun, ya, saudaranya Nabi Harun, Syakik, Ahu Harun Syakik, ya, saudara kandungnya Nabi Harun. Nah, ini lucu juga, ya. Nabi Harun ini jadi nabi atas rekomendasi Nabi Musa. Nah, ya. Jadi merekomendasikan seseorang itu boleh. Ya, boleh. Nabi Musa merekomendasikan Harun ini untuk jadi nabi, untuk membantu dia di dalam dakwahnya dia. Nah, boleh. Ya, jadi ini bukan nepotisme. Kalau memang memenuhi syarat. Ya, yang tidak boleh itu tidak memenuhi syarat. Ijazah tak ada. Ya, skill nggak ada, misalnya kan, tiba-tiba jadi gubernur, misal, kan nggak pantas, kan begitu. Ya, atau tiba-tiba jadi pejabat, kan,
Jadi kalau tadi ijazah ada, skill ada, kemampuan ada, memang sekolahnya di bidangnya misalnya, ya tidak ada masalah, itu bukan nepotisme namanya. Ya, nepotisme itu kalau tadi tidak punya kemampuan sama sekali, tiba-tiba dia menduduki satu posisi, satu jabatan, itu berbahaya. Bahkan Nabi mewanti-wanti itu. Apa kata Nabi? Kalau urusan iza usnidal amr li ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah masa kehancuran. Ya, carut marut. Ya. Seperti kondisi negeri kita sekarang ini. Kalau kita tahu, sebagian orang tidak paham dengan kondisi negerinya sendiri. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini, sebagian kita tidak paham. Ya, kita ya akhir aja, sudahlah. Ya bagus juga. Ya, nggak usah banyak tahu tuh lebih bagus juga sebetulnya. Jadi nggak pening begitu kan. Ya, tapi carut marut yang ada di negeri ini tadi akibat dari meletakkan orang-orang yang tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, untuk menjalankan satu roda pemerintahan. Nah, ini kesalahan kita juga. Ya, kenapa kita milih pemimpin? Ya, gara-gara uang 300.000. Nah, ya. Kadang-kadang ustadz-ustadz, kiai-kiai udah nyampaikan jangan pilih yang ngasih uang, dinasehati. Ternyata siraman rohani ini tidak mempan dengan siraman duit. Nah, sekarang ini ya siraman rohani ini tidak mempan dengan siraman duit. Maka duit itu lebih menjadi Tuhan buat sebagian orang. Dan memang udah zamannya begitu. Memang udah zamannya. Makanya Nabi katakan, sayati ala nasi zamanun ilahuhum butunuhum. Kata Nabi akan datang satu zaman di mana mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka adalah perut-perut mereka. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Dan kiblatnya mereka adalah istri-istrinya mereka, perempuan-perempuan mereka. Disetir oleh istrinya. Nah, ya kecuali istrinya kalau istri yang soleha, ya. Kalau istrinya sama macam suaminya, justru banyak istri itu masuk dalam neraka. Kenapa? Karena mereka justru menyebabkan suaminya itu berbuat keburukan, mencuri, korupsi. Itu gara-gara istri kebanyakannya. Istrinya banyak kendak itu. Ya. Mau ini, mau itu, pedicure, manicure, facial siap minggu. Ya, suaminya PNS, gaji pas-pasan, kalau nggak nyari tambahan dari mana begitu kan? Nah itu tadi makanya kenapa perempuan banyak di neraka. Tapi insya Allah yang di sini masuk surga semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Ilyasa bin Ahtub bin Ajuz, ya Nabi Ilyas, ya Ilyasa. Kemudian Nabi Dzulkifli bin Ayub, lagi-lagi ya turunan Nabi Ayub. Kemudian Nabi Daud, ya Nabi Daud ini nabi-nabi Bani Israel semua, ya nabi-nabi Bani Israel. Kemudian Nabi Sulaiman, ya bin Daud, ya kemudian Nabi Ilyas. Wa yatasilu nasabahu bi Harun. Nabi Ilyas ini turunan Nabi Harun juga, ya. Nabi Sulaiman tadi bin Daud, ya. Nabi Daud ya juga keturunan daripada Nabi Yakub. Jadi nabi-nabi terdahulu itu bapaknya, kakeknya nabi. Nah, itu seperti itu ya. Udah memang begitu. Nah, kemudian Yunus bin Matta. Ya, Yunus bin Matta ini diutus oleh Allah kepada kaum Ninawa, ya, namanya kaum Ninawa. Ya, ini terletak di daerah Mosul, ya, di daerah Mosul. Ya. Nah, ini Nabi Yunus ini panjang juga ceritanya, ya. Nabi Yunus ini nabi yang ditelan oleh ikan, ya. Bukan ya, Dhunnun, ya, wa yuqalu lahu Dhunnun, ya betul, ya, sahibul hut, ya, sahibul hut. Nah, ditelan oleh ikan gara-gara merajuk. Dia ngajak umatnya beriman pada Allah, tapi umatnya tidak terima, kaumnya nggak terima. Akhirnya marah ini Nabi Yunus, lari, akhirnya mau nyebrang lautan, ya, mau nyebrang lautan naik kapal. Kisahnya itu di kapal ini penumpangnya udah penuh.
Dan di saat itu terjadilah badai. Akhirnya nakoda memutuskan mesti ngurangin penumpang. Akhirnya siapa yang mau dibuang ini soalnya? Akhirnya diundi keluar nama Nabi Yunus. Nggak percaya, undi lagi, Yunus lagi yang keluar. Berkali-kali, ya akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Ya, ini teguran dari Allah sebetulnya ya, kepada Nabi Yunus. Artinya ya jadi Nabi jangan cepat-cepat merajuk begitu ya. Nah, untungnya Nabi Yunus ini bukan orang Melayu ya. Sempat Nabi Yunus ini orang Melayu juga kan repot tambah ya. Nabi-nabi ini banyak bukan orang Melayu, memang bukan orang Melayu ya, orang Arab ya. Kalau orang Melayu biasanya suka merajuk, katanya begitu. Oh, gawat kita kalau Nabi kita ini gampang merajuk ya. Nah, ini modelnya tadi, contohnya yang suka merajuk Nabi Yunus waktu itu. Nah, ketika merajuk pergi dia dari umatnya, ditinggal sama dia. Model kita kan begitu, kalau merajuk tinggal aja. Ya, lantaklah situ ya. Nah, ditegur oleh Allah. Akhirnya dilempar ke laut, dimakan oleh ikan. Nah, lama Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ya. Ini panjang kisahnya. Ya, silakan. Ini asik sebetulnya kalau tadi membaca kisah-kisah para nabi ini, apalagi sekarang sudah banyak dibuatkan apa istilahnya film-filmnya ya, lebih mudah lagi untuk kita memahaminya. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Zakaria, wa min dzurriyyah Sulaiman. Nabi Zakaria ini turunan dari Nabi Sulaiman. Wa kana habrul kabir. Ya, beliau ini Nabi Zakaria ini dulunya seorang tokoh. Ya, tokoh terkemuka, tokoh agama fi Bani Israel, di Bani Israel. Wa huwa alladhi yugarribul qurban fi Baitul Maqdis. Dia adalah orang yang dahulunya suka berkorban di Baitul Maqdis ya. Ini Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria ya, turunan Nabi Zakaria. Kemudian yang ke-24 Nabi Isa ibni Maryam, Isa ibni Maryam. Wa huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Wa kalimatu allati alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ya, dari kecil Nabi Isa ini sudah bisa ngomong. Jadi dari dalam buayannya dia sudah bisa ngomong, sebagai bukti mukjizat dia adalah seorang nabi Allah. Dan dia ini nabi bukan Tuhan. Ya, tidak seperti yang difahami oleh orang-orang Nasrani ya, yang mengatakan ini Isa ini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini tertolak ya. Kemudian diutus kepada Bani Israel, walaqabu al-Masih ya. Dia dikenal dengan Ruhullah. Maka dikenal dengan Ruhullah kenapa? Karena Allah langsung meletakkan, menghembuskan ruh ke dalam rahimnya ibunya Maryam tanpa melalui seorang laki-laki ya. Jadi tidak ada suami ini Maryam. Tiba-tiba hamil. Di kita juga banyak tiba-tiba hamil. Tapi anaknya bukan nabi. Ya, banyak juga kasus, apalagi kita di Pekanbaru ini. Ya, di seputaran Tenayan ini berdasarkan survei itu cukup tinggi ya, kehamilan di luar nikah. Wal iyadu billah. Jaga anak kita, Bu. Jaga anak kita, Pak. Ya, terutama putri-putri kita. Ya, jaga putri kita, jangan biarkan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Perhatikan apa yang mereka lakukan ya, apalagi sekarang ini zamannya HP ini ya. Diperhatikan, dilihat, dicek Pak HP-nya itu isinya apa begitu. Jadi jangan biarkan anak kita itu, udahlah biarin aja, jangan. Ya. Ini anak ini aset kita, ini aset akhirat kita. Ya, jangan biarkan sia-sia aset ini. Aset dunia aja kita jaga, masa aset akhirat kita nggak kita jaga? Ya. Ini anak bisa menyebabkan kita masuk surga, tapi juga bisa menyebabkan kita masuk neraka nih gara-gara anak. Nah, kalau kita tidak betul-betul perhatian dengan mereka. Tapi memang Nabi udah kasih tahu sama kita. Ya, sayati 'alan nasi la ayyurabbiya jarwal qalb khairun min la ayyurabbiya walad min sulbih, kata Nabi. Walaupun ini hadisnya dhaif, ya. Kata Nabi akan datang satu zaman di mana orang lebih memperhatikan anak anjing daripada anak yang keluar dari sulubinya, dari kandungannya, ya. Daripada anak kandungnya, lebih memperhatikan anak anjing. Memang betul. Perhatikan sekarang. Orang lebih ngurusin anjing daripada anaknya. Orang lebih ngurusin kucing daripada anaknya.
Bahkan kucing ada hotelnya. Anak tak pernah masuk hotel. Nginep di hotel tak pernah anaknya. Kucingnya nginep di hotel. Ada hotel kucing ya. Tak percaya main lah ke situ nah. Tempat jual alat kucing itu ya. Ada hotelnya di situ. Bayar tiap malam tidur situ kucing. Nah memang benar. Sekarang kita lihat kebanyakan begitu. Zamannya ya. Perhatian kepada anak anjing lebih besar daripada anaknya sendiri. Waliyadzubillah ya. Yang terakhir ya, yang terakhir. Nabi Isa ini disebut juga Al-Masih. Al-Masih ini yakni masah ayam sahu ya. Yakni mengusap ya. Bahwasanya di antara mukjizat Nabi Isa ini ada orang sakit diusap sama Nabi Isa sembuh. Ya, sembuh. Nah, ini tapi semua mukjizat yang ada pada seluruh nabi semuanya terkumpul pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa ini juga tadi bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau menghidupkan orang sudah mati itu masih biasa karena jasadnya masih ada. Ya, orang ini pernah hidup. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam batu bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, batu ini tidak ada nyawanya, memang tidak pernah hidup, tapi dipegang oleh Rasulullah bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah itu Nabi kita tuh semua mukjizat terkumpul pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah sampai di sini ya, sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya, bisa memberikan manfaat. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita akan mengkaji tentang Nabi Muhammad ya. Nabi yang ke-25, Nabi yang Rasul yang ke-25 yang terakhir ya, Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ikut-ikutan kalau ada orang ngaku jadi Nabi. Nah ini di Indonesia ini semua laku kita nih. Yang ngaku malaikat Jibril punya pengikut, yang ngaku Nabi punya pengikut. Ya, kemarin ada bahkan bisa ngomong sama malaikat, dia bilang ya walaupun makoli begitu, bisa ngomong sama semut kata dia. Punya pengikut banyak pengikutnya. Ya heran juga kita, di sini ada nggak pengikutnya? Gara-gara nggak ada ya. Di sana ya, di Sumatera ini insya Allah orangnya cerdas-cerdas masih ya. Jadi nggak sembarangan ikut-ikut begitu. Ya, pilih dulu. Ya, jangan sembarangan. Ada nih orang, ya Allah. Ya, dibilang malaikat maut, dia marahin katanya. Malaikat maut dimarahin dia. Nabi aja didatangin malaikat maut, Nabi terima. Ini orang lebih hebat dari Nabi berarti. Ya, malaikat maut bisa dimarahin dia. Luar biasa. Itu punya pengikut, Pak. Memang akhir zaman orang gila justru banyak pengikutnya. Makanya kalau pengen viral gila lah. Kalau pengen viral gila dulu. Sebab makin gila makin viral insyaallah kan begitu. Akhir zaman. Makanya pepatah yang dulu kita dengar itu sampai sekarang ini benar ternyata. Kalau mau viral apa? Bulbul ala Zamzam. Kalau mau gila kencengin tuh nah, sumur Zamzam di Arab sana pasti viral. Gak nanggung-nanggung itu tingkat dunia nanti viralnya. Kenapa? Satu-satunya orang yang berani kencing di sumur Zamzam cuma dia. Nah, maka tadi hati-hati ya, hati-hati ya, jangan sembarangan ya, terutama jaga anak-anak kita ya, jaga keluarga kita, ini penting ya, jaga keluarga ini penting. Allah perintahkan pada kita ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka, jaga anak-anak kita, jaga istri kita. Setelah anak istri kita jaga, baru kita jaga yang lain ya, baru keponakan kita, baru sepupu kita, baru setelah itu tetangga kita. Nah mudah-mudahan Allah ya jaga peliharakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminin rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأحل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.